Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andrian Fernando dari TRI 2D dengan NPM 257820900. Di sini saya akan melakukan paket tracer pada modul 11.10.1. Pada paket tracer kali ini saya akan di sini akan mendesain dan implementasikan VLSM addressing scheme. Jadi di sini kita akan addressing dari 23 host, 19 host, 11 host, dan 7 host. Di sini juga ada diberikan IP patokan. Oke, jadi di sini kita akan addressing terlebih dahulu untuk membagi IP addressnya. Kita menggunakan di sini IP yang bakal kita gunakan, lalu ada host 23 19 11 7 23 19 11 7. Oke, banyak kan? Kebanyakan. Di 23 aja. Oke. Lalu di sini kita menentukan prefix terlebih dahulu. Di sini di 23 host dia menggunakan sekitar di prefix 27 yang menampung sekitar berapa? 30 host gitu. Jika di prefix 28 dia kan hanya menampung sekitar 14 host. Oke. Di sini juga menggunakan prefix 27. Lalu di 11 dia menggunakan prefix 28. Di 7 di 29 itu sekitar 6 host saja, berarti yang menggunakan di 28. Tuh. Oke. Lalu di sini IP-nya kita ganti terlebih dahulu. Oke, di sini di 1. Oke. Di 6. Kok rada lagi. Coba kopas ya, kita pindahin sebelah. Sini kita coba. Oke. Jadi di sini di 27, berarti di 27 di rentang 32, 31 untuk broadcast. Lalu untuk subnet maxnya 255 di 224. Oke. Ini untuk rentang pertama. Lalu di sini sama di sekitar 30, dari angka 32 menuju hingga di 32, berarti di 64, di 63,
sama untuk subnet maxnya. Lalu di rentang di 64 bertambah sekitar 16 di 16 berarti sekitar di 80, berarti di 79. Oke. Untuk subnet maxnya berarti di sekitar ditambah 16 berarti di 20. Oke, itu sama. Kita coba lihatin. Oke. Di sini di 80 hingga 80 ditambah 16 berarti di 96. 16 berarti di 95. Oke, lalu di paket tracer tadi ada switch untuk menghubungkan router di kabel serial. Jadi di sini dia membutuhkan 2. Lalu di prefix, prefixnya yaitu 130 di angka 96 hingga 96. Untuk ID networknya 97, 98 di 98. Iya, di 98 96. Di sini kan dia menampung 2 host di 97 dan 98. Oke. Di prefix 252. Nah, ini dia kita sudah addressing tabel VLSM berdasarkan banyak host yang diperlukan. Kecil aja. Nah, di sini kita akan yang pertama di S, di router S kita akan coba adresi berdasarkan yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Yang pertama di sini kita masuk ke dalam enable, kita config terminal, kita masuk ke dalam interface gigabyte sebentar, G0 plus 0 G011 serial. Oke, jadi yang pertama untuk di S1 di S1 di sini dia di gigabyte 0/1. Di gigabyte 0 di 0/0. Aduh,
0/0 itu ada di 19 host. Jadi kita masuk ke dalam 0/0, kita kasih IP address di angka 19, berarti 172.172.16.67 di titik di 32, berarti 33, dan subnet maxnya 255.254. Oke, no subnet. Exit, kita masuk ke dalam interface G0/1. Ini kebalikan di 23 host, di IP addressnya yaitu 172.16.67.1 di 255 Oke, sudah, kita masuk ke dalam interface S0/0/0. Kita akan berikan IP address di 172.16.67 di 97, 255 titik 255 seperti ini. Sudah. Oke, kita sudah keluar. Nah, di sini di S kita sudah sambungkan, lalu kita masuk ke WAS nya. Nah, di WAS kita sama, di masuk enable, kita masuk config terminal. Di sini coba lihat terlebih dahulu di 0/0 di host 11 host tuh, aduh. Nah, di sini di 11 host kita masuk interface G0/0, berikan IP address di 11 nya itu 172.16.67 titik di 11 host, yaitu di rentang 65 hingga, dan subnet maxnya 255 di titik 240. No shotgun. Kita keluar, kita masuk ke dalam interface G0/1, berikan IP address. Nah, IP addressnya di 7 host terakhir, yaitu 172.168.16.67 di rentang 81, dan subnet maxnya 255.255.240. Keluar, kita masuk ke dalam interface S0/0. Di interface ini kita menggunakan satunya lagi, yaitu di 172.16.67 di titik tadi kan 97 udah dipakai, berarti di 98 gitu. Dan subnet maxnya 255.255.252. Oh iya, kita lupa berikan keterangan IP address. Nah, no shotgun. Di sini kita sudah berikan addressing. Oke, di sini dia sudah terhubung. Lalu kita coba cek terlebih dahulu di S. Di sini dia sudah masuk, dan di WAS dia sudah masuk juga. 1E2. Nah, di sini kita lanjut ke switch.
3 0. Berarti kita coba masuk ke dalam S1 S2 terlebih dahulu. Masukkan enable configure. Nah, kita masukkan interface VLAN 1 dengan IP address. Di switch dia di rentang 1 hingga 32, berarti di 172.16.67.31 255 seperti ini kalau salah. Di release 2 exit. Lalu udah kah? Lalu di S2 di 19 host kita coba enable, kita ke dalam config terminal, kita masuk interface VLAN 1, kita berikan IP address yaitu 172.16.67 di titik di tadi kan 32 33 berarti 34 di 224. Oke, kita udah keluar. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke dalam S1 di W1, kita coba masuk interface VLAN 1. Langsung kita berikan IP addressnya yaitu dari rentang 172.16.67 di 6, tadi kan di 27 32 itu udah 4 65, berarti di 66. Lalu saldo maxnya 255 di 240 di prefix 28. Oke, itu sudah di W1. Kita masuk ke dalam WS2. Masuk enable, kita masuk ke dalam config terminal, kita masuk interface di VLAN 1, kita berikan IP addressnya yaitu 172.16.67 di rentang berapa tadi? 66 di 7 di 80, berarti 82 di 255 di 240 juga. No shutdown. Oke, sudah. Lalu kita ke PC terlebih dahulu. Di PC di 23 host, kita berikan IP-nya yaitu 172.16.67 titik di 32, berarti di 31. Coba 31 172 16 67 di 30. Oke, di subnet maxnya 255 di 224. Info gateway-nya 172 16 67 di 0. Seperti ini. Apakah berhasil?
Lalu di 19 host kita berikan IP-nya yaitu 172.16.67 di titik berapa tadi, 32 3 34, berarti 64 62, misalnya itu maksudnya 224 di 255, dan default gateway nya yaitu 172.16.67 di 33. Oke, di 33. Lalu di PC W1, di W1 yaitu 172.16.67 di titik berapa tadi, di 6479, di 78, di 240 255, dan default gateway nya yaitu 172.16.67 di 64 65. Oke, lalu kita masuk di W2, kita berikan IP address-nya yaitu 172.16.67 di rentang 80 96, berarti di 94, dan IP dan subnet max-nya di 20 240 255, 172.16.67 di 81. Oke, kita sudah berikan IP address-nya per masing-masing, kita cek. Oke, di default gateway-nya WS1 ES1 WS1 ES1, di default gateway masih salah. Di default gateway masih salah, yaitu kenapa salah di E2 E2 bener, di switch ES. Oh, di ES ternyata. ES, nah di sini kita berikan IP default gateway itu 172.16.67 di 1. Oke. Lalu di ES2 itu dan IP default gateway di 172.16.67 di rentang 33, seperti ini. Apa nih? IP, oh salah, typo default. Nah, default. Oke, udah. Lalu di WS1 nya tadi exit, kita masuk di default gateway. Default gateway-nya yaitu 172.16.67 di 6465. Oke. Lalu di sini
di 81. Oke, di sini kita sudah berhasil memberikan IP default gateway, IP address, subnet max berdasarkan VLSM dan sesuai kebutuhan host. Oke, jadi di sini kita sudah berikan semua IP-nya dari 23 host hingga 7 host, dan kita sambungkan kabel serialnya. Oke. Lalu kita coba di 23 host. Nah, di sini kita coba keluar. Nah, di sini kita coba ping yaitu 172.16.67 di 19 host di rentang 32. Di PC-nya tadi kan di 62 deh. Di PC 2. Oke. Oke, bisa. Kita coba juga di berapa tadi? Di rentang 78. Coba cek di PC 3 di 11 host tadi di W1 juga terhubung. Lalu di PC terakhir di rentang 94. Coba cek. Oke, di sini semua sudah terhubung. Kita yang berarti verifikasi kita berikan IP address sudah berhasil. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari kita mendesain addressing table dan implementasikan ke router, ke switch, ke PC-nya gitu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.